Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Octaviani Saputra, NPM 111811195 dari 3FA5. Di sini saya akan sedikit membahas tentang non-messenger target for dark action. Untuk non-messenger target for dark action sendiri mencakup 3 poin. Poin pertama, struktur sel endogen. Poin kedua, makromolekul endogen. Poin ketiga, patogen dan toksik eksogen. Untuk poin pertama, struktur sel endogen. Sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Untuk membran sel terbagi menjadi dua komponen. Komponen pertama, lipid membran sel. Komponen kedua, protein membran sel. Sitoplasma. Sitoplasma mengandung sejumlah organel sel. Organel sel yang paling potensial untuk dikembangkan menjadi target kerja obat yaitu mitokondria. Contoh obatnya derivat 4-hidroksiquinolin yang berfungsi sebagai antiparasit. Inti sel. Sel merupakan unit struktur dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sel dikendalikan oleh suatu organel yaitu nukleus. Nukleus merupakan organel yang penting karena nukleus sebagai pengendali semua kegiatan sel. Tanpa adanya nukleus, maka kegiatan sel tidak dapat berlangsung. Obat yang dirancang bekerja pada struktur inti sel dapat difokuskan pada 3 tahap berikut. Tahap pertama, replikasi. Tahap kedua, transkripsi. Tahap ketiga, translasi. Untuk poin kedua, makromolekul endogen. Yang pertama, lipid sebagai obat steroid, estrogen, progesteron, sama terpen, feromon. Target kerja obat pada lipid sendiri sikloksigenase 5-lipoksigenase. Yang kedua, asam nukleat sebagai obat anti-metabolit, anti-sense nukleotid. Yang ketiga, karbohidrat sebagai obat heparin, manitol. Target kerja obat karbohidrat sendiri membran glikoprotein, membran glikolipid. 4. Logam sebagai obat bismut gold lithium. Target kerja obat organometalik makromolekul metaloenzim. Untuk poin 3, patogen dan toksin eksogen. Timbul penyakit dapat terjadi melalui mekanisme yang pertama, traumatik, patologi dari luka. Yang kedua, toksik, patologi dari racun. Yang ketiga, hemodinamik atau vaskular. Yang keempat, hipoksik. Yang kelima, inflamasi. Yang keenam, infeksi. Untuk tipe patogen eksogen sendiri, patogen yang dapat menyebabkan penyakit itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mikroba. Yang kedua, toksin. Mikroba contohnya virus, bakteri, fungi, dan parasit. Toksin contoh juga yang pertama kimia, fisika, biologi. Target kerja obat pada virus dapat hidup dan bereproduksi dalam sel. Virus memiliki DNA atau RNA infeksius yang berbentuk simetri helix berukuran 20-300 nanometer. Target kerja obat bakteri. Bakteri dapat diklasifikasikan dengan banyak cara. Bakteri juga dapat menyebabkan berbagai infeksi pada manusia. Target kerja obat parasit. Parasit terdiri dari protozoa, cacing, arthropoda. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan
milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel kami. Bye.